Anak soleh. Yang jawab cuma dikit. Yang belum buka apa ya? Udah makan? Lagi. Anak soleh. Kurang semangat kayak orang cacingan. Yang kenceng. Siap! Gitu. Siap ya, lagi ya. Anak soleh. Tapi jangan marah-marah. Yang ikhlas. Kalau siapnya udah semangat, jawab salamnya lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang puasa? Siapa tadi siang makan nasi padang? Oh, nggak ada ya. Siapa tadi pagi sholat isya? Sholat isya, pagi-pagi sholat isya. Nggak ada, itu kesiangan ketahuan itu. Anak soleh. Yang ini siapa namanya? Sering banget ini kesini. Lupa. Apa belum kenal? Siapa namanya? Tuh, kenal tuh. Pasti pernah nonton di TV kan ya? Emang belum pernah nonton di TV? Oh, bukan di TV. Oh, di situ player. Poster. Bukan dari TV, bukan. Emang nggak pada punya TV di sini? Belum pernah nonton? Di YouTube dah, di YouTube. Pernah nonton YouTube? Di Facebook pernah lihat? IG pernah lihat? Di TikTok pernah lihat? Di kuburan pernah lihat? Nggak ada, kata pocong. Namanya Kak Eman, yuk jawab yang kompak. Yang ini siapa namanya? Jawab! Yang ini siapa namanya? Ini pada jawab ini. Yang belum dapat THR apa ya? Oh, yang ini jawab. Namanya siapa? Coba lihat wajahnya. Tatap juga matanya. Jawab. Kak Eman. Nanti jawabannya yang kenceng ya. Siap ya? Bisa ya? Oke. Kak Eman. Yang kompak nanti jawabannya semua ya. Siap ya? Oke. Kak Eman. Tapi nggak boleh bohong nanti jawabannya. Awas ya. Siap. Kak Eman. Jujur ya jawabannya nanti ya. Siap ya? Oke. Kak Eman. Udah siap jawab semuanya ya? Siap. Oke, baik. Mantap. Kak Eman. Ganteng apa jelek? Alhamdulillah ya Allah, di sini orang yang baik. Ini efek puasa ini pasti ini. Iya. Gara-gara puasa jadi soleh, lisannya jadi terjaga. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh. Siapa yang mau dengar cerita? Lomba duduk rapi. Adik-adik yang berbahagia, cerita segera dimulai. Bagi adik-adik yang ingin mendengarkan cerita, duduk yang rapi. Kakinya dilipat. Tangannya dilipat. Kepalanya dilipat. Oh, jangan. Mohon maaf, itu salah. Itu contoh perintah yang salah. Nanti kalau ada yang salah, tolong banget jangan diikut. Walaupun Kak Eman berdiri paling depan, tapi kalau salah tolong banget jangan diikut. Ada temennya ngajak main mulu, nggak mau sholat, ikutin jangan. Jangan. Ada temennya ngajak mabar mulu, tapi nggak mau ngaji, ikutin jangan. Ada temennya ngajak tidur mulu, puasanya lapar-laparan mulu, ikutin jangan. Ada temennya ngajak mokel, ikutin. Mau mokel tuh. Ada temennya pas lagi sholat, wudhu, kumur-kumur 3 yang keluarnya 1, ikutin jangan. Kumur-kumur. Ada yang kayak gitu. Ada temennya yang kalau lagi sholat bercanda, ikutin jangan. Lagi sholat. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Dari belakang. Iya. Sabar, ngaku. Lagi sholat, sujud.
Allahu Akbar. Peci temennya dilempar. Ada yang begitu. Lagi sholat, sendal temennya diumpetin tong sampah. Ada? Itu jangan diikut. Tapi ada temennya ngajak sholat, ikutin. Ngajak ngaji, ikutin. Ngajak sanlat, ikutin. Kalau ada temennya yang baik, diikutin. Kayman mau kenalin sahabat dulu, boleh? Mau kenal? Mau lihat? Yuk angkat dulu tangan kanannya semua. Tangan kanannya angkat. Mana kanan? Kanan. Yuk, digoyang-goyang. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, hidung temennya. Ambil isinya. Salah lagi. Contoh. Ingat, yang salah jangan diikut. Kayman manusia banyak salahnya, tapi kalau sengaja salah tolong banget jangan diikutin. Angkat lagi tangannya, digoyang-goyang. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, pegang perutnya. Salah. Konsentrasi. Yuk, masih ingat nggak siapa nama sahabat Kayman? Oyen. Siapa namanya? Namanya Acun. Siapa namanya? Angkat dulu tangan kanannya semua, kita panggil Acun bareng-bareng, yang kompak, yang merah, yang kenceng, yang semangat. Acun ya panggil. Acun. Yang kenceng. Apa sih yang kenceng? Acun. Lah berhenti. Panggil terus sampai subuh. Acun. Udah. Ngap. Baru makan. Cun. Oh, ada Cun. Ada. Oke. Lagi ngapain? Lagi tidur. Ya nggak usah ngomong lagi tidur. Cun. Iya. Keluar ya. Males. Kenapa males? Iya. Soalnya sini ada yang belum mandi. Siapa Cun? Ada. Siapa? Ada. Di mana? Sini. Iya sini siapa? Aku yang belum mandi. Ya dia keluar ya. Kenapa Cun? Aku seneng banget. Kalau seneng bilang apa? Innalillahi. Bukan. Kalau seneng, iya. Kita ngucap apa teman-teman? Alhamdulillah. Kenapa bilang alhamdulillah? Dengerin. Kata Pak Ustadz, iya. Kalau kita kumpul sama anak soleh, iya. Main sama anak soleh, iya. Gaul sama anak soleh, uhuy. Nanti, iya, bisa ketularan soleh. Oh gitu? Iya gitu. Alhamdulillah. Acun bilang alhamdulillah ya? Iya dong. Berarti mau dong jadi anak soleh? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya, soalnya aku maunya jadi apa? Anak monyet. Astagfirullah. Emang bener anak monyet ya? Siapa mau jadi anak monyet? Enggak. Mana? Siapa mau jadi anak soleh? Teman-teman mau jadi anak soleh? Ya udah, Cun. Iya. Depan kita banyak anak soleh. Terus? Kalau ketemu anak soleh, iya. Ada rumusnya. 3S. 3S. Biasa aja. Semangat. Iya, semangat biasa aja ya. Oke. S yang pertama. Es cendol. Bukan. Es teh manis. Bukan. Es jeruk. Bukan minuman, ini singkatan. Oh, singkatan. Iya. S yang pertama. Iya. Mengucapkan sapi. Bukan. Bukan sapi. Oh, bukan sapi. Bukan. Tapi mengucapkan apa teman-teman? Salam. Oh iya, salam. Bisa? Yuk salam. Oke. 1. Sekarang? Iya sekarang ya. 1. Besok aja ya? Enggak. Besok udah bubar. Oh sekarang? Siap ya. 1. Sekarang? Iya sekarang ya. 1, 2. Tikus. Astagfirullah. Cun. Iya. Nggak usah ngomong tikus ya. Nggak usah ngomong tikus. Oke, siap ya. Oke. 1. Nggak usah ngomong tikus. Nggak usah. Oke. 1. Nggak usah. Udah diam dulu ya. Oke. Siap. 1. Oke. Iya udah diam. Oke. Iya udah.
Salam. Oke. Siap. 1, 2, Tisu. astagfirullah. Cun, Iya. bisa nggak sih kalau nggak ngeselin? Nggak bisa. Kenapa? Aku kan monyet. Oh iya, berarti kalau kita punya temen yang ngeselin banget, Monyet. nggak boleh. Apa samain nama monyet? Ya dah. Salam ya. Oke. Bisa kan? Bisa. Oke, 1, 2. Ajarin dulu. Ya, ajarin dulu. Ya udah, Cun. Iya. Kayak mana ajarin ya. Oke. Tapi ingat, Apa? kalau diajarin, Iya. harus nurut Sama siapa? sama gurunya. Siap. Siap. Ya udah, siap ya. Oke. Salam. Kaiman dulu ya. Oke. Siap kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Sampai selesai. Sampai mana? Wabarakatuh. Wabarakatuh. Ulang lagi ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Enggak. Masih ada panjangannya. Oh, masih ada? Masih ada. Makanya Jun, Iya. kalau belajar harus sabar ya teman-teman ya. Jangan ngedulin guru. Sabar. Oke. Siap. Kaiman dulu ya. Oke. Sampai selesai. Sampai selesai. Oke, kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Stop. Kenapa di stop? Sekarang aku udah bisa. Ya Allah, sombong. Tapi keren. Nggak ada yang sombong keren, Jun. Emang kenapa? Tahu nggak? Iya. Sombong itu kan perbuatan setan ya, teman-teman ya. Emang kamu mau jadi temennya setan? Aku nggak mau jadi teman setan. Bagus. Maunya jadi apa? Jadi setannya aja. Astaga. Tambah parah. Udah mah monyet jadi setan kan serem. Ya udah. Salam ya. Oke. 1, 2. Dengerin, gak usah marah-marah. Iya, dengerin. Iya. Gak usah marah-marah mulu, ngapa sih, Cun? Namanya juga monyet. Oh iya. Berarti kalau kita punya temen yang hobinya marah-marah mulu, Monyet. nggak boleh gitu. Ya, monyet-monyet orang-orang ya. Oke. Salam ya. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Yang kedua. Kalau udah salam, Terus? yang kedua senyum. Senyum. Bisa? Bisa. Yuk senyum. 1. Itu apa? Senyum. Senyum yang bagus. Paling bagus. Kelihatan gigi. Gak punya gigi. Kemana giginya? Copot. Pasti nggak pernah sikat gigi. Gak pernah. Kenapa? Namanya juga monyet. Oh iya, berarti kalau kita punya teman nggak pernah sikat gigi, Monyet. udah, nggak ada yang sama. Monyet ya. Ya jangan sampai nama monyet ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau udah salam, udah senyum. Yang ketiga itu disapa. Siap. Bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Halo nenek-nenek. Nenek-nenek. Anak-anak. Oh, nggak ada. Nggak ada anak-anak. Oke. Ulang lagi. Siap ya? Oke. Sebut aja teman-teman. Oke. Siap. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Teman-teman. Kayak ajarin aja ya. Oke. Ikutin ya. Siap. Kayak gini. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aku monyet. Aku, jangan bilang monyet, jangan pada tahu kamu monyet. Aku. Ulang lagi ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aku mau pipis. Ya Allah. Mau pipis? Iya. Udah nggak tahan? Udah di ujung banget. Ya udah kalau gitu istirahat aja ya. Oke. Kemon mau cerita. Aku mau nyanyi. Nggak boleh nyanyi. Nyanyi? Nggak boleh. Aku mau nyanyi. Teman-teman Acun boleh nyanyi nggak? Nggak boleh katanya Cun. Sebentar aja. Yaudah. Mau nyanyi apa? Aku? Iya, mau nyanyi apa? Mau nyanyi dangdut. Nggak ada dangdut. Nggak ada, ini masjid. Ya, nggak ada dangdut. Nggak boleh. Emang siapa yang ngajarin dangdut? Ayo ting ting. Ya, nggak ada apalagi itu, nggak usah. Ya, tidur aja ya. Oke. Pamit ya. Siap. Teman-teman. Iya. Aku mau pamit. Mau kemana? Meninggal. Bukan. Bukan. Bukan, tidur. Oh, tidur. Ya, dadah dulu. Dadah. Cun, weh, udahan Cun. Musiknya enak banget. Nggak ada musik Cun. Ya Allah, jangan-jangan si Acun kesurupan. Cun, Iya. Kamu kesurupan ya? Iya dong. Kesurupan apaan? Kesurupan monyet. Astaga. Udah monyet kesurupan. Oh, Kaiman tahu cara ngobatin monyet yang kesurupan monyet. Kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. 1, 2, 3. Pingsan. Tepuk tangan dulu dengan Acun dan semuanya.
Tidur ya, Cun. Siap dengar cerita? Ada anak soleh. Masih kecil. Segini nih. Umurnya baru, 7 tahun. 7. 7. 7. Ini berapa? 7. Nih. Ini berapa? Emang nggak lihat tangan kiri? Dari tadi begini. 1, 2, 3, 4. Dari tadi begini tangannya. 3 tambah 4 berapa? Bener. Apa sih batas baru ini? Anak soleh. Namanya Ahmad. Seneng banget ketemu Ramadan. Karena dia tahu di mana Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Dosa diampuni kalau dia bertaubat. Sholat tarawih malam harinya sebelum tidur dia tadarus. Aku mau ngaji dulu ya teman-teman ya. Dengerin ya. Jangan berisik ya. Ngaji. Jangan ketawa. Orang ngaji. Dengerin. Ngaji. Ngapa sih? Sodaqallah. Ya masa ngaji juga kepanjangan. Selesai ngaji, dia istirahat, tidur. Tidur cepet supaya nanti gampang dibangunin sahurnya. Dia nggak suka main-main game. Bulan puasa sayang banget kalau dipakai buat main game. Dengan baca Quran. Ya kan ya teman-teman ya? Dia tidur, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya bismika amut. Amin. Pas dia tidur, menjelang sahur, Ahmad mendengar ada suara kambing berkokok. Hah? Gimana? Emang salah? Kambing kan ya? Kambing. Ayam udah pensiun. Kambing aja ya. Udah diganti. Masa ayam mulu ya zaman dulu, kambing aja ya, seru ya. Maunya ayam. Ya udah ayam. Terdengar suara ayam menggonggong. Lah gimana? Lah ayam gimana ayam? Kok kuruyuk? Terdengar suara ayam berkokok. Dengerin suara ayam ya. Dengerin ya suara ayam ya. Siap dengerin ya. Ayam nih ya, ayam ya, bukan kambing ya. Ayamnya kesel karet nasi uduk. Si Ahmad bangun dari tidurnya. Iya. Dia buka matanya. Ting. Alhamdulillah Allah bisa melihat. Dia goyangin lehernya. Bisa goyang-goyang. Dia buka tangannya. Iya. Kena tembok. Berarti aku masih hidup ya? Berarti kan harus bersyukur ya? Berarti baca doa. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana fi. Oh iya lupa. Namanya juga manusia lupa. Allahumma laka sumtu wa bika. Aku ingat doa bangun tidur depannya alhamdulillah kan ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Salah lagi. Yang benar gimana sih? Ada hadiah nggak, Tan? Ada ya. Yang bisa doa bangun tidur ada hadiah. Poin atau hadiah? Poin, ada poin. Ini jangan-jangan pernah baca doa nih habis tidur nih. Tidur langsung lihat handphone. Siapa yang hafal doa bangun tidur? Depannya alhamdulillah. Ujungnya nusur. Mana ayo angkat tangan. Alhamdulillah. Ih, hadiahnya bagus. Mana siapa yang hafal doa bangun tidur? Dapat poin, dapat hadiah. Tuh bulan Ramadan. Hadiah juga diobral. Itu baru sama manusia.
Belum sama Allah, coba hadiahnya gimana? Oh silakan. Nanti malah ustaz-ustaznya yang suaranya pada berubah. Mana? Depannya alhamdulillah, ujungnya nusyur. Jangan ketukar sama doa selesai makan. Nih, kayak kasih contoh ya. Alhamdulillahilladzi ayana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ayo. 3, 2. Keman yakin ini bukan nggak bisa tapi nggak berani. Benar kan? 1. Gagal nih, buat Acun nih hadiahnya nih. 2. Cun, tenang Cun, dapat snack Cun. Tenang Cun, dapat snack. Nggak ada. Ya udah, buat Acun ya. Mana? Bisa? Sini maju. Nggak berani atau nggak tahu? Keman ajarin sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke. Mana? Maju. Nggak ada. Lanjut berarti ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya, jawab. Si Ahmad baca doa, dia rapikan tempat tidurnya. Dipanggil sama ibunya. Ahmad, sahur. Langsung dia keluar dari kamarnya. Duduk di meja makan. Dia seneng banget sahur, karena setiap sahur dimasakin sama ibunya. Selalu dimakan, bersyukur, seneng punya ibu yang masakin sahur. Banyak di luar sana yang orang tua udah nggak ada, mau gimana cara makan sahur. Makanya lahap dia makan sahurnya, dihabiskan makan sahurnya. Waktunya masih ada, menjelang subuh, udah imsak, sambil nunggu subuh dia ngaji lagi. Aku ngaji lagi ya teman-teman ya. Boleh kan ya? Ini benar. Nggak percaya masih aku bisa ngaji. Ngaji. Sodako. Selesai ngaji, ada azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia sholat subuh 4 rakaat di masjid. 4. Sekarang 4 ya. Sholat subuh 4 sekarang. 4. Kemarin 4. Kemarin aku ngaji. Pak Ustadz bilang gini. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum dia sholat subuh, maka dia mendapatkan pahala berupa dunia dan seisinya. Sunnahnya 2, subuhnya 2, 4. Dibiasain qobliyah subuh supaya Allah angkat derajatnya, supaya Allah mudahin urusan dunia akhiratnya gitu. Supaya jadi orang benar, orang kaya nantinya. Dibiasain qobliyah subuh. Selesai sholat dia langsung pulang, dia mandi. Siap-siap mau berangkat sekolah. Baju seragamnya dipakai. Sepatunya dipakai. Lupa belum pakai celana. Masa sekolah gak pakai celana? Dipakai celananya. Sepatunya dipakai. Siap-siap mau berangkat, tasnya diambil. Berangkat sekolah, salim sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya. Ingat, kalau salim sama orang tua dicium tangannya, jangan di pipi. Ya? Siapa di sini kalau salim sama orang tua di pipi? Apalagi di jidat. Ada lagi yang salim sama orang tua ngawang-ngawang begini kagak nempel. Ada, dicium, dihirup, gitu. Ya? Biar berkah ilmunya nanti sekolahnya. Nyampe sekolah, bel langsung bunyi. Ada satu temennya, namanya si Dodot. Berangkat sekolah lemes banget, kayak zombie. Masuk kelas, bukannya lagi siap-siap belajar, malah tidur di sekolah. Pak guru masuk, ditanya, itu siapa yang lagi tidur? Si Dodot, Pak Guru. Bangunin.
Dodot bangun. Aku lemes banget. Dipanggil sama Pak Guru. Iya Pak Guru. Ada apa? Aku ngantuk banget. Kenapa kamu lemes banget? Ini soalnya aku belum makan ya teman-teman. Sama, semua juga belum makan. Tapi ini aku lemes banget. Kenapa emangnya? Biasanya aku kalau makan pagi itu 3 piring. Makan apa itu? Pokoknya aku banyak. Kalau sekarang aku nggak makan aku lemes. Lagian kenapa sih kita harus puasa ya teman-teman ya? Kan puasa bikin lemes ya. Nanti kalau aku lemes, aku lapar, aku pingsan, aku mati, dikubur. Nggak mau. Kenapa sih kita harus puasa, Pak Guru? Dengan berpuasa ada berapa manfaat. Yang pertama, tubuh jadi sehat. Tapi ini buktinya aku lemes. Karena kamu mungkin kebanyakan makan sebelumnya. Yang kedua, kita bisa merasakan penderitaan teman-teman kita di sana yang nggak bisa makan. Akhirnya kita jadi lebih ikhlas dan lebih sabar. Serta lebih bersyukur kepada Allah. Terus yang ketiga, mau tahu jawabannya? Iya, Pak Guru. Yuk, ikut Pak Guru kita keluar kelas. Belajarnya di luar, di lapangan. Pak Guru ngajak ke taman. Di taman, ada bunga-bunga yang indah bermekaran. Di antara bunga, ada satu hewan yang indah terbang di antara bunga-bunga. Ada yang tahu ini hewan apa? Kupu-kupu, bener. Sini, Ahmad, Dodot, lihat, itu hewan apa? Itu kupu-kupu, Pak Guru. Iya, itu kupu-kupu bagus banget. Bagus kan? Iya. Tahu nggak, kupu-kupu asalnya dari mana? Kupu-kupu kecil. Iya, asalnya dari mana? Nggak tahu aku. Aku tahu, Pak Guru. Dari mana, teman-teman? Seekor ulat bulu yang tidak diinginkan oleh yang lainnya. Maksudnya gimana sih, Pak Guru? Nih, Pak Guru punya cerita. Duduk semuanya. Semuanya duduk. Pada suatu hari, ada seekor ulat bulu namanya Ulil. Dia berjalan seorang diri di hutan. Siapa namanya? Ulil jalan sendirian. Ngajakin yang lainnya jadi teman, nggak ada yang mau jadi teman. Katak, mau nggak jadi teman aku? Nggak mau, sorry ya. Gitu kata-kata. Nggak ke situ. Nggak, udah lupain. Sama ayam, nggak mau. Sama gajah, nggak mau. Nggak mau berteman sama ulat bulu. Katanya ulat bulu bikin gatel. Emang iya teman-teman? Ya Allah, gini amat jadi ulat bulu, nggak ada yang mau jadi temen aku. Aku jadi sendirian mainnya. Pas dia lagi main sendirian, dia lapar. Perutnya keroncongan. Jadi lapar aku. Teman-teman, kira-kira kalau nyari makanan itu, daun-daun yang hijau yang seger itu, sebelah mana ya? Sebelah sana atau sebelah sana? Di mana yang enak? Di sana ada. Sana juga ada. Sana ada. Sana ada. Berarti aku nggak usah kemana-mana. Sana ya. Berangkat. Sampai di sana, ada ladang milik seorang petani. Daunnya sedang hijau-hijaunya, sedang enak-enaknya dimakan oleh ulat. Ini makanan kesukaan aku. Ulat tanpa permisi sama yang punya ladang, dia naik ke atas pohonnya. Di atas pohon, dia makan sebanyak-banyaknya daun yang hijau itu. Nyam, nyam, nyam. Enak banget. Nggak baca bismillah, nggak baca doa. Nggak lama, baru sedikit dia makan mie ulil, yang punya ladang datang, petani datang. Kaget, heran, marah. Siapa itu menghancurkan ladang aku, teman-teman? Siapa? Ulat bulu. Mana ulat bulunya? Itu dia. Ulat bulu lagi makan. Nyam. Nggak sadar, ada petani di belakangnya. Petani marah, pohonnya hancur sama ulat bulu, habis daun-daunnya. Padahal dia besarkan, dia pupuk dengan penuh cinta gitu ya. Langsung diambil dahan pohon, batang pohon. Siap-siap, dia mau hempaskan kepada si Ulil. Ah, itu dia. Rasakan ini ulat bulu. Ya.
Biar kayak di film-film gitu. Iya. Langsung dihempaskan ke si ulir. Iya. Ulir terlempar. Terbang dia jauh banget, mental. Sampai-sampai palanya benjol. Aduh. Aduh. Bulu-bulunya pada rontok. Ya lagi gini banget cari makan ya teman-teman ya. Baru sedikit aku makan. Udah dilempar sama petani. Dia istirahat. Dia istirahat di balik sebuah pohon yang besar. Dia nggak sadar. Di atas pohon itu ada seekor tangan. Ada ular yang besar. Kayak ada yang ngeliatin aku dari atas teman-teman. Siapa? Mau ngapain ular? Aku mau digigit. Beneran? Dia nengok ke atas. Ya, ular kabur. Dia kabur. Dia ngumpet. Ngumpet di balik batu yang besar. Dia kecapean. Udah nggak ada kan ularnya teman-teman ya. Ya Allah. Sedih banget jadi ulat bulu. Dia ngumpet di balik batu yang besar. Dia nggak sadar. Di atas batu itu ada seekor ayam jantan yang siap-siap seakan-akan dia dapat rezeki makan gratis. Bukan, makan gratis. Apa sih? Nggak ada MBG zaman itu. Ini zaman dulu, belum ada. Oh iya. Anak sekarang ngerti aja nih. Dapat makanan gratis. Ini nggak ada gizinya ya, makanan gratis. tutup. Bukan makan. ayam seneng banget kayak dianterin makanan. Nah ini yang benar kalimatnya nih, kayak dianterin makanan, lagi lapar, ada ulut bulu datang pas banget di depannya. Ada makanan lezat. Kayak ada suara teman-teman. Suara siapa? Mau ngapain ayamnya? Makan siapa? Aku mau dimakan. Dia nengok ke atas. Ya, mau ngapain? Aku mau memakanmu. Jangan. Kenapa? Aku kecil. Enak, langsung ditelan. Tapi aku pahit. Sedap. Aku senang yang pahit-pahit jadi obat. Enggak, aku nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena aku mau kabur. Dia langsung lari. Lari dia. Umpat di semak-semak. Dia sedih banget. Udah mah nggak ada yang jadi temennya. Udah mah kalau dia makan dianggap merugikan. Jadi ancaman buat dirinya karena banyak yang memakan dia. Sedih. Pas lagi sedih dia inget kalau dia punya Allah. Selama ini dia lupa kalau dia nggak pernah berdoa. Selama ini dia lupa kalau dia nggak pernah berharap sama Allah. Akhirnya hari ini, pas banget di ujung keputusasaannya, Ulil berdoa, Ya Allah, mungkin aku banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa. Ampuni aku ya Allah. Dia minta sama Allah 3. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah aku hewan yang bermanfaat. Karena setiap kali aku makan, aku dianggap merugikan. Aku ingin jadi hewan yang bermanfaat. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku hewan yang punya banyak, hewan yang lain suka. Seluruh dunia suka kepadaku. Jadikan aku hewan yang indah. Yang ketiga, dia minta sama Allah supaya dia jadi hewan yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang, banyak tumbuhan dan sebagainya. Ada burung datang. Wih, kamu pasti mau makan aku. Enggak. Kenapa nggak mau makan aku? Nggak enak, weh. Aku dengar engkau berdoa. Terus? Aku boleh ngasih tahu. Apa? Tempe juga boleh? Nggak ada. Ngasih tahu. Iya. Kasih tahu apa? Kalau ingin berubah,
kamu harus naik ke sebuah pohon yang tinggi. Terus? Di atas pohon, kamu buat kepompong. Terus? Aku di dalam kepompong ngapain? Masuk. Iya, udah masuk gimana? Ada makanan. Jangan makan. Minum? Jangan minum. Ngapain itu? Puasa. Tahanlah lapar sedikit. Tahanlah haus sedikit. Nggak lama. Terus aku ngapain di dalamnya? Sabar. Sabar gimana? Jaga hati. Mungkin di luar hati kita kotor. Maka ya bersabarlah di dalam kepompong itu. Terus aku ngapain? Perbanyak ibadah. Ibadah gimana? Sebut-sebutlah nama Allah. Nanti hasilnya gimana? Jangan tanya hasil sama Allah. Berbuat saja baik. Jadilah orang baik. Jadilah yang terbaik. Nanti Allah akan balas semua kebaikan kita dengan yang paling baik. Gitu ya. Ulil langsung naik ke atas sebuah pohon yang tinggi. Di atas pohon, dia buat apa teman-teman? Kepompong. Di dalam kepompong, dia berdiam diri. Nggak makan, nggak minum. Alias apa? Puasa. Sama kayak kita puasakan ya. Di dalam kepompong, dia bersabar. Nggak ngomongin orang. Nggak ngehina orang. Nggak ngegibah. Zikir sama Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Terus sampai selesai. Beberapa hari kemudian, burung datang lagi. Diketok kepompongnya. Ulil, keluar. Udah selesai. Apanya yang selesai? Waktunya tiba. Maksudnya gimana? Allah akan membuktikan janjinya. Apa janji Allah? Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikannya. Gitu ya. Ulil buka kepompongnya. Dia lupa kalau dia ada di atas pohon yang tinggi. Disangkanya ada di darat aja, ada di tanah. Ayo cepat Ulil keluar. Dia langkahkan kakinya. Satu kaki dia langkahkan. Kaki kedua dia langkahkan. Dia terjatuh dari atas pohon yang tinggi. Baru mau sampai ke tanah, tiba-tiba sayapnya berkembang, terbuka. Ulil bisa terbang, nggak jadi jatuh ke tanah. Aku punya sayap. Aku bisa terbang. Ya Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ternyata ini janjimu. Ketika aku datang kepadamu, kamu ini janjimu ya Allah. Udah terbang sana kemari. Dia heran kenapa dia bisa terbang. Dia penasaran mau lihat wajahnya sekarang kayak gimana. Bentuknya kayak gimana. Dia terbang ke atas sebuah danau. Di atas danau dia bercermin, ngaca. Lihat tubuhnya sekarang udah indah. Udah gak kayak ulet bulu lagi. Pas lagi keliling sana kemari bersyukur, mengucapkan hamdalah kemana-mana. Tiba-tiba dia lapar. Ulil lapar. Aku lapar. Anehnya, pas dia lapar, dia nggak suka lagi makan daun-daunan. Nggak mau lagi makan daun-daunan. Justru yang mau dia makan, sari madu yang ada di dalam sebuah pohon, bunga, sehingga bunga itu menjadi buah. Karena si Ulil. Ulil jadi seneng. Dia ngerasa dirinya bermanfaat. Ya Allah, ternyata aku sekarang tidak jadi perusak lagi. Aku bermanfaat. Tiba-tiba hewan yang lain manggil-manggil. Kupu-kupu, bagus banget. Semua pada seneng, manggil-manggil namanya. Lupa kalau kupu-kupu tadinya ada ulet bulu. Setiap hari, setiap saat, Ulil selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dia nggak ragu lagi sama janji Allah. Maka yang puasa, yang bersabar, yang ikhlas, yang ibadah, pasti dibalas semua kebaikannya sama Allah. Kupu-kupu begitu ngalaminnya. Begitu ceritanya. Oh, jadi kupu-kupu jadi indah karena dia berpuasa, karena dia sabar, karena dia beribadah kepada Allah. Betul. Dodot, jadinya gimana? Mau rajin puasa?
Iya Pak Guru, aku mau rajin puasa. Kenapa mau rajin puasa? Biar nanti aku punya sayap, bisa terbang kayak kupu-kupu. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Dicerita bisa. Manusia nggak mungkin jadi kupu-kupu. Tapi setidaknya ketika selesai Ramadan tiba, hati kita, sifat kita, jiwa kita seindah kupu-kupu. Maksudnya gimana? Kita nanti akan lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur seindah kupu-kupu. Oh gitu ya. Ya udah, janji sekarang aku mau lebih semangat lagi puasanya, semangat lagi baca Qur'annya, semangat lagi untuk ibadahnya. Aku mau jadi manusia yang ketika selesai bulan Ramadan, Ramadan menjadikan aku lebih baik. Hebat. Yuk, sekarang kita masuk kelas. Langsung mereka masuk kelas semuanya, teman-teman. Semuanya senang ada pelajaran baru. Akhirnya pulang. Ahmad pulang ke rumahnya. Pas dia pulang, dia lihat ayahnya udah pulang duluan, tumben banget. Kok ya udah pulang? Iya, hari ini ayah gajian. Ayah dapat THR. Ayah dapat rezeki. Ahmad dapat baju bagus. Dapat sepatu baru. Dapat semuanya dia beli sama ayahnya. Ayahnya ngerasa rezekinya banyak banget. Dia bilang ke Ahmad, Ahmad, nanti sore kamu datangi Pak Ustadz. Ustadz apa? Ustadz Umar. Mau ngapain? Ayah punya titipan. Apa titipannya? Ayah dapat rezeki. Tolong nanti kamu sampaikan rezeki ini sama Pak Ustadz Umar. Siap ayah. Ayahnya senang berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Ngerasa banyak rezeki bulan itu. Dia siapkan amplop, isinya ada uang. Dia mau kasih sama ayahnya, sama Ustadz Umar. Sore hari, pada asar. Ahmad berangkat ke rumah Pak Ustadz Umar. Diketok pintu rumah Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz Umar ini sudah tua. Giginya tinggal 2. Nemplok di jendela. Oh, nggak ada. Nggak ada. Diketok-ketok nggak ada. Yang kedua kali diketok. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadznya nggak jawab. Yalah, Diketok sekali lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadznya nggak jawab lagi. Yalah, jangan-jangan Pak Ustadz di toilet. Pasti nebaknya meninggal kan? Coba dong, kita berhusnuzon sama orang. Termasuk meninggal juga. Lagi di toilet. Pak Ustadznya lagi di toilet. Dengar orang gedor-gedor pintu kenceng banget sampai buru-buru. Pak Ustadznya. Ya dia buka pintunya. Ahmad kaget, kirain Pak Ustadznya ngapa gitu ya. Pas lihat Pak Ustadz seneng banget dia. Ternyata Pak Ustadznya panjang umur. Langsung dia peluk Pak Ustadznya. Pak Ustadz! Dipeluk pinggangnya kenceng banget. Sampai-sampai sarung Pak Ustadznya melorot. Ayo, Abi. Kenceng banget. Pak Ustadz, aku kirain Pak Ustadz kenapa? Hidup mati sudah ada di tangan Allah. Nggak usah khawatir. Enggak, takutnya nanti Pak Ustadz keburu meninggal, aku belum ngasih amplop. Nggak panjang umur, insya Allah. Aja apa? Ada titipan dari ayah. Apa ini? Ayah ada rezeki. Ini bukan zakat, hadiah dari ayah. Karena Pak Ustadz udah ngajarin aku ngaji, ngajarin aku sholat, hadiah dari ayah. Ayahnya tahu Ahmad dapat ilmu dari Pak Ustadznya. Maka Pak Ustadznya dikasih rezeki pas ayahnya punya rezeki. Kayak gitu biar berkah ilmunya. Oh ya, sudah. Makasih ya. Tunggu sebentar. Pas Ahmad mau pulang ditahan sama Pak Ustadz. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Ada apa Pak Ustadz? Tunggu dulu. Ya udah aku tunggu. Pak Ustadz masuk ke dalam rumahnya. Dalam rumahnya ada pintu belakang. Pintu belakangnya itu ada kebun. Di kebun itu ada kandang kambing.
Nah, di kandang kambingnya ada kambing. Kambingnya ada 3. Bapaknya 1, emaknya 1, anaknya 1. Dikasihlah anak kambing sama si Ahmad. Ditangkepin sama Pak Ustadz. Susah itu juga nangkepnya. Sampai jungkir balik nangkep anak kambing. Aduh. Banyak kagak diikat lagi nih. Langsung diikat sama Pak Ustadznya. Digendong sama Pak Ustadz. Ahmad, sini. Apa ini Pak Ustadz? Pak Ustadz juga punya hadiah buat Ahmad. Apa ini? Pegang. Kambing, anak kambing. Lagi lucu-lucunya. Lagi gemes-gemesnya. Gimana anak kambing gemes? Iya kan? Ini buat aku. Iya. Karena kamu rajin ngajinya, rajin sholatnya. Pak Ustadz juga mau kasih hadiah. Oh, beneran ini buat aku. Ahmad seneng banget. Mungkin kalau diuangkan, ayahnya ngasih hadiah nggak seberapa sama Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz ngasihnya lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Allah kayak gitu teman-teman. Kita sedekah sedikit, infak sedikit. Zakat juga cuma 2,5%. Dikit. Tapi yang dibalas oleh Allah lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Di jalan, Ahmad nenteng-nenteng kambing. Ada temennya. Kali ini bukan si Dodot. Temennya yang lain namanya si Bongkeng. Si Bongkeng siapa namanya? Si Bongkeng ngeliat si Ahmad bawa-bawa kambing. Dia nanya, Ahmad, mencuri ya? Enak aja. Ini kambing. Ya, kamu mencuri kambing. Nggak pernah. Ini dari Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Aku tadi ke rumah Pak Ustadz. Ngapain? Ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Nggak tahu. Pokoknya aku ngasih amplop dari ayah. Pasti uang. Kayaknya sih uang. Soalnya baunya bau uang. Baunya. Kalau bau itu dicium, bukan dilihat. Terus? Pas aku pulang ditahan. Aku dikasih kambing nih anaknya. Begitu? si Bongkeng ngeliat Ahmad ngasih hadiah ke Pak Ustadz, amplop yang isinya uang, nggak tahu nilainya berapa, tapi pas pulang dia bawa ke anak kambing, Ahmad punya ide. Oh ide, sekarang ide. Aku punya ide. Ahmad aja ngasih uang dikit, langsung dikasih kambing sama Pak Ustadz. Aku di rumah ayah punya kambing. Gimana kalau aku kasih kambing sama Pak Ustadz? Pasti nanti aku dikasih sapi. Kalau Ahmad memberi itu ikhlas karena Allah, tapi kalau si Bongkeng memberi karena ingin mengharap sesuatu dari manusia. Dia langsung ambil kambing ayahnya, nggak ngomong sama ayahnya. Langsung dia saat itu masuk ke kandang kambing ayahnya. Ambil kambing paling kurus. Diseret-seret sama si Bongkeng ke rumah Pak Ustadz. Digedor-gedor, ini bukan diketok lagi pintu Pak Ustadz. Pak Ustadz! Siapa lagi? Baru mau duduk udah ada orang lagi. Daripada digedor yang kedua kali rusak pintunya kan? Mendingan disamperin sama Pak Ustadz. Langsung dibuka. Ngeliat ada si Bongkeng datang-datang bawa kambing. Ini bawa apa ini Bongkeng? Ini aku bawa kambing. Buat apa? Buat Pak Ustadz. Aku kasih hadiah buat Pak Ustadz. Enggak perlu begitu. Pak Ustadz masih punya kambing, jual lagi. Enggak. Ini aku kasih hadiah buat Pak Ustadz. Ambil ya Pak Ustadz ya. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi dapat amplop dari si Ahmad. Ngasih kambing. Balik lagi kambingnya. Ya Allah, alhamdulillah. Allah Maha baik. Ya sudah, makasih ya. Pak Ustadz. Ya apa? Pulang, soalnya pulang. Pak Ustadz ada yang kelupaan. Pulang, ya udah pulang. Pak Ustadz lupa kali ya. Apa? Oh, Salim. Ya, Salim. Bukan itu. Maksudnya gimana? Tadi si Ahmad pulangnya bawa kambing.
Oh ya, tunggu hadiah. Iya. Oh, si Bongkeng udah seneng banget. Pak Ustadz masuk ke dalam kamarnya, disangka langsung ke kebunnya. Padahal Pak Ustadz nggak punya sapi. Pak Ustadz nyari-nyari hadiah apa ini yang ada di dalam rumahnya. Kambing sayang banget, tinggal 2. Dia lihat di dapurnya ada singkong. Alhamdulillah masih ada singkong. Bekas metik tadi pagi. Langsung dibungkus singkongnya sama Pak Ustadz. Dibawa keluar. Diumpetin sama Pak Ustadz. Disangkanya narik-narik tali sapi. Ini Ahmad. Pak Ustadz juga punya hadiah buat anak yang baik. Ya dong Pak Ustadz. Masa aku nggak dapat hadiah pulang-pulang? Nih hadiahnya. Apa ini Pak Ustadz? Oh, tali buat ngalungin sapi ya? Bukan. Bukan. Buka dulu. Pas dibuka, isinya singkong. Si Bongkeng heran. Pak Ustadz, Kenapa? tadi Ahmad datang bawa amplop. Dapatnya kambing, anak kambing. Oh iya, alhamdulillah rezekinya Ahmad. Ini aku bawa kambing loh Pak Ustadz. Ya kenapa? Kenapa aku dapatnya singkong? Ahmad memberi karena Allah. Ikhlas karena Allah. Engkau memberi karena ingin harapan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak punya apa-apa, cuman punya singkong. Rezeki yang kecil kalau disyukuri nanti besar manfaatnya, berkah hidupnya. Tapi aku singkong. Sudah pulang, nikmati apa yang kau dapatkan hari ini. Ya udahlah Pak Ustadz. Dia pulang-pulang bawa singkong. Pas nyampe rumah ditanya sama ayahnya. Itu apa, Bongkeng? Ini singkong ayah? Dari mana? Dari Pak Ustadz. Dikasih. Iya aku dikasih. Baik banget Pak Ustadz. Bukan itu. Maksudnya gimana? Aku tungker kambing ayah sama singkong ini. Dimarahin sama ayahnya. Karena dia memberi bukan karena Allah. Teman-teman, ibadah pun harus karena Allah. Puasa juga harus karena Allah. Kalau puasa kita hari ini bukan karena Allah, percaya deh, kita hanya dapat lapar sama ausnya doang. Ya, tapi kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan pasti berbalas pahala. Bahkan berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ibadahnya ikhlas karena Allah. Siap puasanya lancar ikhlas karena Allah. Nih, kayak gini, Keman punya permainan. Ada yang mau dapat hadiah? Apa yang dilakukan Ahmad sehingga dia dapat hadiah dari Pak Ustadz? Jawab, angkat dulu tangannya. Bisa. Sini. Apa yang dilakukan Ahmad sehingga dia dapat hadiah dari Pak Ustadz? Lihat kamera. Sayang banget kalau nggak dapat kamera. Nah, halo. Mau pakai bahasa Inggris boleh? Satu, dua, ganti, bisa, sini bisa ganti. Sayang banget. Hadiah udah di depan mata nih, udah maju padahal, tinggal ngomong doang. Betul, alhamdulillah yang ini bisa. Belum. Karena sedekah di jalannya Allah. Di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Apa yang diberikan Ahmad sama Pak Ustadz? Upload. Balasannya apa? Kambing. Kamu mau dapat kambing apa dapat sapi? Berarti ngasihnya apa? Nah, besok kamu ke rumah Pak Ustadz. Terserah Ustadz yang mana aja. Kamu kasih kambing boleh ya? Udah nggak dapet. Oke, terima kasih. Nih, Keman punya permainan sederhana. Kantong Doraemon. Ini siapa namanya? Kalau yang main Eman berarti Doraemon. Kecuali main namanya Emon, baru Doraemon. Kantong Doraemon. Lihat nih, kosong. Lihat ya, kosong ya. Nih tuh, dibulak-balik kosong tuh ya, nggak percaya Keman buka nih.
Astagfirullah. Yang penting udah istighfar. Tuh, kosong. Tuh, kosong. Ya kan ya? Nggak percaya, lihat nih. Tuh. Tuh, kosong ya, kosong ya. Kosong ya, kosong kan? Bener kan, kosong kan? Kosong kan? Eh, samping mana? Nggak ada tuh. Mana sih? Eh? Keman punya uang. 2.000 aja. 2.000. Ini uang berapa? 2.000 kalau jajan dapat apa? Cimol dapat cimol. Apa lagi? Bawang dapat. Bawang nggak dapat, cuma nggak dapat cabe. 2.000. Anggap kantong ini kantong amal. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, melakukan amal baik, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapetin. Benar ya teman-teman ya? Uang 2.000 ini emang kecil, tapi kalau terus-menerus kita lakukan, kira-kira kalau kita nabung dikit-dikit, dapatnya banyak nggak? Anggaplah hari ini kita sholat, hari ini kita tadarus, hari ini kita infak, sedekah, apalagi kebaikan? Bantuin orang tua, ngaji, apalagi? Ngasih makan orang, jangan siang hari kalau masak, maghrib kalau ngasih makan. Ya, ada orang memberi makan orang yang berpuasa sama pahalanya, tapi jangan siang hari ngasihnya. Ya, maghrib ngasihnya. Hari ini kita banyak melakukan kebaikan. Pertanyaan Kaiman, kalau kita melakukan kebaikan, dapat pahala nggak dari Allah? Pertanyaan yang berikutnya, dapat pahalanya dikit atau banyak? Allah membalas pahala dari kebaikan seorang itu lebih banyak daripada apa yang dia lakukan. Hari ini kita sholat, ngaji, sedikit kebaikannya, tapi pahalanya banyak. Nih, lihat. Hitung sampai 3, nanti uang 2.000 ini warnanya apa? Merah. Ini kayaknya beda matanya ini. Warna apa? Abu-abu. Kalian masukin sini satu warna abu-abu. Karena kita banyak melakukan kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Maka warnanya akan berubah menjadi warna-warni yang indah. Yuk, hitung 1 sampai 3, berubah warnanya. Yang kompak apa sih? 1. Yeay, berubah hebat banget. Kalian bisa main sulap kan ya? Keren banget, yes. Hah? Gimana? Belum? Kaiman ingat. Guru Kaiman pernah bilang, kalau kita melakukan kebaikan harus dibarengin sama rasa ikhlas. Harus ikhlas. Puasanya harus ikhlas, sholatnya harus ikhlas, baca Qur'annya harus ikhlas, supaya dapat manfaat pahalanya juga yang benar nanti ke kita baliknya ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya puasanya ikhlas, sholatnya ikhlas, ngajinya ikhlas, dapat THR juga ikhlas ya Allah gitu ya. Hup, masuk. Yuk, hitung sampai 1 sampai 3, nanti uangnya berubah jadi warna-warni. Lihat, 1. Yeay, salah. Astagfirullahaladzim. lagi. 1. Woi. Lagi. Ini panjang banget sampai sana. Lagi. Udah ngapa jangan panjang-panjang. Udah ya. Padahal kita melakukannya sedikit, nggak banyak dibandingkan nikmat Allah yang dikasih sama Allah. Paling sedikit yang kita kasih, tapi Allah tetap membalas kebaikannya dengan nikmat yang nggak pernah berhenti dikasih ke kita. Teman-teman masih bisa makan sahur, alhamdulillah, bersyukur. Di luar sana ada yang puasa, dia nggak sahur, nggak buka, puasa sepanjang hari, tapi tetap bersyukur, tetap tersenyum. Jadi tetap tersenyum teman-teman, tetap menjadi orang yang baik supaya kebaikan kita jadi mampu memperbaiki orang lain. Tetap jadi orang yang soleh supaya kesolehan kita mampu memuliakan orang lain. Ya, siap ya? Udah ya, jangan panjang-panjang ya. Masukin lagi ya, buat main besok. Ya. Kayak doain mudah-mudahan diri semua jadi anak yang soleh-soleha. Anak yang pintar, anak yang cerdas. Anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Puasanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak yang terbaik bagi orang tuanya. Dan yang paling penting nanti di akhirat, jadi sebab orang tua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ingat, nggak ada cara lain untuk jadi
sebab orang tua kita masuk surga kecuali perbaiki ibadahnya, jadi anak yang soleh. Percuma bilang I love you setiap hari tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Ya, mulai sekarang perbaiki ibadahnya, perbaiki hubungannya sama orang tuanya, karena kata Rasul apa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau mau jadi anak yang hebat, dapatkan ridho dari orang tuanya. Tapi kalau mau hancur masa depannya, silakan kau buat terluka orang tuanya. Kupas-kupas buah manggis. Jawab. Minta tolong ini mah dijawab. Kayak mantu dibilang cakep pas lagi pantun doang. Ya. Siap ya? Kupas-kupas buah manggis. Kesawangan naik kereta api. Puas nggak puas, ini waktu udah habis. Mohon izin Kak Eman mau permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.